Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik kedua dari spread spectrum yang merupakan teknik untuk utilisasi bandwidth. Dimana kemarin dijelaskan ada dua. Yang pertama menggunakan multiplexing, kemudian spread spectrum. Spread spectrum ada dua juga. Pertama frekuensi hopping spread spectrum, yang kedua direct sequence spread spectrum yang akan dijelaskan hari ini. Di SSS masing-masing bit disajikan oleh beberapa bit menggunakan spread code. Spread code sinyal menggunakan bandwidth yang lebih lebar daripada aslinya sesuai dengan jumlah bit yang digunakan. 10 bit spread code akan membutuhkan 10 kali bandwidth dari 1 bit code. Jadi kita membutuhkan bandwidthnya 10 kali kalau kita menggunakan 10 bit. Di sini kita menggunakan XOR ya untuk melakukan proses codingnya. Pada awalnya spread spectrum ini bisa juga menggunakan BPSK ya. Ini blok diagram secara umum, kemudian ada modulatornya yang disebut dengan DS reader. Jadi data biner masuk ke BPSK, kemudian memodulasi sinyal pseudo noise bit source. Jadi pseudo noise atau pseudo random karena urutan bitnya dibikin secara random. Pseudo random itu maksudnya bisa diprediksi angka-angka yang akan muncul, tetapi acak. Dengan spread spectrum, narrowband sinyal sengaja menggunakan bandwidth yang lebih lebar, sebagaimana di awal dijelaskan. Pada FXS yang kemarin menggunakan hopping untuk men-spread atau menyebarkan sinyal data, sedangkan pada DSSS kita mengkombinasikan data sinyal secara langsung dengan bit depth yang lebih tinggi dari urutan-urutan bit yang disediakan. Contoh di sini ya, ini contohnya. Kita punya bit 1 dan 0. Ini 1 dan 0. 1 ini akan dikodekan dengan pseudo code seperti ini. Jadi ini acak ya angkanya 110100010. Kemudian berikutnya pengkodenya 11011101. Ini namanya pseudo noise PN sequence. Ini data yang akan di spread. Jadi terlihat di sini bahwa bandwidthnya nanti akan diperlebar oleh pseudo noise sequence ini ya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data di XOR dengan pseudo noise sequence. Jadi 1 XOR dengan 1 0 gitu kan ya. Jadi kita tahu kerja dari XOR kalau dia berbeda 1, kalau sama 0. Ini kan sama 1 1 0. 1 1 0. 0 1 beda kan? Maka 1 1 0 beda. 1 1 sama jadi 0. Kemudian 0 1 beda kan? Jadi 1 dan seterusnya begitu. Sehingga sinyal ditransmisikan seperti ini. Hasil XOR antara pseudo noise sequence dengan bit data. Ini yang kita transmisikan. Jadi ini akan memerlukan bandwidthnya
Oh, ini karena ini 9, berarti 9 kali dari data yang masuk. Data ini kan 1, 9 kalinya bandwidthnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa split spectrum signal over the spectrum called resist better against interference, jamming, and detection? Jadi kenapa dia dapat tahan terhadap intervensi, jamming, dan detection? Ini analisanya. Jika kita menggunakan narrowband, yang merah narrowband, maka powernya lebih diperlukan untuk mengatasi interferensi. Karena powernya tinggi. Jadi kita kalau untuk mengatasi memang tinggi. Kemudian yang kedua, narrowband lebih mudah di-jam atau dimacetkan atau diinterferensi. Jadi lebih mudah diinterferensi karena sinyalnya besar. Kemudian setelah di spreading, nih ini hasilnya yang biru, diperluas, dilebarkan bandwidthnya, maka narrowband sinyal akan menempati bandwidth yang lebih lebar. Powernya masih sama, tapi power densitasnya melebar. Kemudian menghasilkan lower power dan noise-nya seperti sinyal. Noise like sinyal. Sinyal seperti noise membuat lebih sulit untuk diinterferensi dan dideteksi oleh yang tidak berhak. Bagaimana hitungan bandwidth sinyal DSSS? Ini bandwidth dari sinyal originalnya, ini datanya maksudnya. Kalau tadi itu kan belum melalui proses PSK, langsung masih digital. Itu bandwidthnya nih B sinyal data, bandwidth sinyal data. Kemudian nih L adalah chip generation. Chip itu maksudnya bagian terkecil dari kode. Ini chip, ini potong-potong kecil, ini chip, ini satu chip. Itu ini ada 9 chip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 chip. Ini kode tadi ya, kode pseudo noise tadi. Kemudian ini spreadernya atau modulator sehingga keluar sinyalnya. Bandwidth dari sinyalnya adalah BSS sama dengan L kali B. Kalau tadi 9 berarti L-nya 9, B kali bandwidth-nya. L adalah gain processing-nya, ya. Gain processing merupakan perbandingan antara TB dan TC. T ini panjang bit datanya, TC panjang bit chipnya, panjang chipnya. Jadi itu dapatnya kalau tadi 9 berarti TB-nya 1, itunya TC-nya adalah 1/9, kan 1/9 tadi, L-nya 9. Demikianlah penjelasan tentang DSS. Kemudian terakhir, DSS mempunyai 3 keuntungan. Pertama, bandwidth-nya lebih lebar. Ini bandwidth itu kenapa dibikin lebih lebar? Seperti jalan tol lah ya, kalau di jalan raya itu bandwidth dilebarkan biar datanya banyak terangkut. Kemudian datanya sudah dikodekan sehingga banyak transisi-transisinya akan mudah tersinkronisasi. Kemudian low power densitas and noise like sinyal. Sinyal seperti noise jadi susah di-hack sama orang ya. Demikian penjelasan saya tentang DSSS. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di e-learning PNJ. Khususnya untuk mahasiswa broadband multimedia dan TOLI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.